Hari ini kita akan belajar tentang gerak jatuh bebas dan mencari tahu kenapa benda berat lebih cepat jatuh daripada benda ringan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat benda jatuh, tetapi tidak selalu dengan kecepatan yang sama. Misalnya, batu jatuh lebih cepat, sementara kapas terlihat melayang dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai tanah. Fenomena ini sebenarnya bukan tentang beratnya, tetapi tentang interaksi antara gaya gravitasi dan hambatan udara. Sebelum kita menjelaskan lebih dalam, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana kedua benda ini bergerak secara visual. Jika menjatuhkan batu dan kapas di ketinggian yang sama, batu jatuh ke tanah lebih cepat dibandingkan kapas. Ini dikarenakan hambatan udara memperlambat kapas. Dalam fisika, benda yang jatuh dipengaruhi gravitasi sebesar 9,8 meter per detik kuadrat. Di udara, hambatan dapat mengubah kecepatan jatuh benda. Nah, saya akan menjelaskan konsepnya. Semua benda yang berada di permukaan bumi mengalami gaya gravitasi. Gaya ini membuat benda bergerak jatuh menuju pusat bumi. Secara teori, tanpa hambatan udara, semua benda berat dan benda ringan seperti batu dan kapas akan jatuh dengan percepatan yang sama, yaitu G sama dengan 9,8 meter per detik kuadrat. Gerak jatuh bebas adalah gerak lurus dengan percepatan tetap. Rumus dasar yang digunakan untuk menghitung jarak dan waktu jatuh adalah rumus ketinggian jatuhnya benda, H sama dengan 1/2 dikali G dikali T kuadrat. Keterangannya, H yaitu ketinggian jatuhnya benda, satuannya meter, G yaitu percepatan gravitasi, 9,8 meter per second kuadrat, T yaitu waktu jatuh, satuannya second. Contoh soal, sebuah batu dijatuhkan dari atas gedung tanpa kecepatan awal. Setelah 2 detik, berapa ketinggian batu tersebut setelah jatuh? Diketahui, T sama dengan 2 sekon, G sama dengan M per sekon kuadrat. Ditanya, berapa H atau ketinggian batu setelah jatuh? Jawaban, gunakan rumus H sama dengan 1/2 dikali G dikali T kuadrat, lalu substitusikan nilai yang sudah diketahui. Maka, H sama dengan 1/2 dikali 9,8 kuadrat dikali 2 pangkat 2. H sama dengan 0,5 dikali 9,8 dikali 4. Jadi H atau ketinggian batu setelah jatuh sama dengan 19,6 meter. 2. Menghitung kecepatan akhir atau V dengan rumus V sama dengan G dikali T. Dengan keterangan V yaitu kecepatan benda, satuan meter per sekon. G yaitu percepatan gravitasi, 9,8 meter per sekon kuadrat. T yaitu waktu jatuh, satuan S. Langsung aja ke contoh soal. Sebuah kapas dijatuhkan dari atas meja, abaikan hambatan udara. Jika waktu jatuh kapas adalah 1,5 detik, berapa kecepatan kapas saat menyentuh tanah? Diketahui T sama dengan 1,5 S, G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Ditanya kecepatan akhir V. Jawaban, gunakan rumus V sama dengan G dikali T. Substitusi nilai, V sama dengan 9,8 dikali 1,5. Hasil, V sama dengan 14,7 meter per second. Apa itu ruang hampa? Ruang hampa atau vakum adalah kondisi atau tempat yang tidak memiliki udara sama sekali. Karena tidak ada udara, di dalam ruang hampa tidak ada hambatan udara atau gesekan yang dapat memperlambat gerak suatu benda. Dalam kondisi ini, satu-satunya gaya yang bekerja pada benda yang dijatuhkan hanyalah gaya gravitasi, sehingga semua benda akan jatuh dengan percepatan yang sama tanpa dipengaruhi oleh massa ataupun bentuknya. Batu dan kapas dijatuhkan bersamaan dalam vakum. Dalam percobaan ini, kita melihat sebuah batu dan sehelai kapas yang dijatuhkan secara bersamaan. Pada kondisi normal, kapas biasanya jatuh lebih lambat karena tertahan oleh hambatan udara. Namun, di dalam ruang hampa seperti ini, udara telah dihilangkan sepenuhnya, sehingga tidak ada gaya gesek yang memperlambat gerak kapas. Ketika kedua benda dilepaskan dalam kondisi vakum, hanya gravitasi yang bekerja. Akibatnya, baik batu maupun kapas memperoleh percepatan yang sama, yaitu percepatan gravitasi bumi. Karena itu keduanya jatuh bersamaan dan menyentuh dasar di waktu yang sama. Percobaan ini membuktikan bahwa perbedaan waktu jatuh di kehidupan nyata bukan disebabkan oleh berat benda, tetapi oleh hambatan udara. Dalam ruang hampa,
benda ringan dan benda berat akan jatuh secara bersamaan. Kesimpulan, gerak jatuh bebas adalah gerakan benda yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga semua benda jatuh dengan percepatan yang sama, yaitu sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat, tanpa dipengaruhi oleh massa. Miskonsepsi bahwa benda yang lebih berat jatuh lebih cepat terjadi karena hambatan udara yang memperlambat benda ringan dalam kondisi nyata. Percobaan di ruang hampa membuktikan prinsip sebenarnya. Ketika udara dihilangkan, batu dan kapas jatuh bersamaan karena keduanya mengalami percepatan gravitasi yang sama, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Dengan demikian, perbedaan waktu jatuh bukan disebabkan oleh berat benda, tetapi oleh pengaruh udara. Sedangkan dalam ruang hampa semua benda jatuh dengan percepatan gravitasi yang sama. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat belajar, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali. Wah, sekarang saatnya kuis. Yuk, scan kode QR-nya. Yuk, scan. Scan kode QR-nya menggunakan smartphone.